Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Triandana dengan NIM 205112488 ingin mempresentasikan tentang ilmu kebencanaan. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan cincin api Pasifik, daerah dengan aktivitas geologi yang sangat tinggi. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan resiko bencana alam tertinggi di dunia, berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Indonesia sering mengalami gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Bencana sosial, bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkepanjangan. Dalam sejarahnya, beberapa bencana besar seperti tsunami Aceh pada 2004, letusan Gunung Merapi pada 2010, dan gempa serta tsunami Palu pada 2018 telah mengungkap tingginya tingkat kerentanan Indonesia terhadap bencana alam. Selain faktor alam, masalah seperti urbanisasi tanpa perencanaan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana turut memperburuk dampaknya. Selanjutnya, kesadaran akan tingginya risiko bencana ini mendorong pentingnya upaya mitigasi yang menyeluruh. Langkah-langkah seperti penyuatan infrastruktur, peningkatan sistem peringatan dini, pelatihan masyarakat, dan restorasi lingkungan menjadi kunci dalam mengurangi dampak bencana di masa depan. Dengan membangun ketahanan masyarakat melalui pendidikan, perencanaan yang matang, dan tindakan preventif, Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman bencana yang tidak terelakkan. Sejarah daerah mengalami bencana. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di cincin api Pasifik memiliki sejarah panjang terkait bencana alam. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi telah menimbulkan kerugian besar baik dari segi nyawa maupun ekonomi. Salah satu daerah yang paling terkena dampaknya adalah Aceh, yang mengalami tsunami dahsyat pada tanggal 26 Desember 2024. 2004, maaf. Bencana ini merenggut lebih dari 230.000 orang yang menghancurkan infrastruktur serta ekosistem di sekitarnya. Potensi terhadap bencana. Potensi bencana di Indonesia sangat tinggi karena letak geografisnya yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng ini menyebabkan aktivitas seismik yang intens. Selain itu, banyak daerah di Indonesia terletak di sepanjang garis pantai yang rentan terhadap tsunami. Misalnya daerah seperti Yogyakarta dan Palu juga memiliki sejarah bencana yang signifikan. Yogyakarta pernah mengalami letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang mengakibatkan evakuasi massal dan kerusakan parah pada infrastrukturnya. Potensi terhadap bencana. Kondisi geologis ini diperparah oleh faktor-faktor manusia seperti urbanisasi yang cepat, penggunaan lahan yang tidak terencana, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Hal ini menjadikan banyak daerah di Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Gambar yang ini, gunung ini adalah Gunung Merapi di Yogyakarta yang meletus pada beberapa tahun silam yang identik dengan awan panas Kudus Gembel. Dan ini adalah dataran dan perairan yang di Kota Palu yang terjadi tsunami pada beberapa tahun silam. Kronologi bencana. Salah satu contoh paling mencolok dari bencana alam di Indonesia adalah gempa dan tsunami Palu pada 28 September 2018.
Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dengan kedalaman hanya 10 kilometer. Gempa ini terjadi pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh tsunami yang melanda kota Palu sekitar 5 menit kemudian. Teori dan informasi lokasi. Teori mengenai kejadian ini dapat dijelaskan melalui konsep likuifaksi, yaitu fenomena di mana tanah jenuh kehilangan udara akibat kekuatan guncangan gempa. Dalam kasus Palu, likuifaksi menyebabkan tanah bergerak dan mengalir seperti cairan, menghancurkan bangunan dan memindahkan kendaraan serta infrastruktur lainnya. Selain itu, tsunami yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh gempa bumi, tetapi juga oleh longsoran bawah laut akibat pergerakan tanah di dasar laut. Kronologi bencana. Kronologi kejadian menunjukkan bahwa banyak warga tidak mendapatkan peringatan dini karena sistem peringatan tsunami belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang tidak sempat menyelamatkan diri saat tsunami melanda. Ini adalah contoh gambar dari likuifaksi yang disebabkan oleh gempa bumi di kota Palu. Jadi tanahnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana tanah jenuh kehilangan udara akibat kekuatan guncangan gempa dan kadar air bertambah sehingga tanah bergeser dan mengalir seperti air. Ini adalah dokumentasi dampak pasca bencana. Yang di paling kiri ini dampak fisik, yaitu material rumah-rumah pada hancur. Selanjutnya ada dampak ekonomi, fasilitas-fasilitas dari yang terdampak bencana seperti mobil itu juga hancur, tidak terpakai. Selanjutnya ada dampak sosial dan dampak jasa alami. Dampak pasca bencana. Nah, kerusakan infrastruktur, ribuan bangunan hancur atau rusak parah termasuk rumah tinggal, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Kehilangan nyawa lebih dari 2.000 orang tewas akibat gempa dan tsunami tersebut dengan ribuan lainnya luka-luka. Selanjutnya ada dampak ekonomi, kerugian finansial. Kerugian infrastruktur menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Diperkirakan kerugiannya mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Pemulihan yang lama, proses pemulihan memerlukan waktu bertahun-tahun dan investasi besar untuk membangun kembali infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal. Selanjutnya ada dampak sosial. Pengungsi banyak warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi darurat. Kondisi pengungsi seringkali tidak layak dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar. Trauma psikologis. Korban bencana sering mengalami trauma psikologis akibat kehilangan orang-orang yang terkasih dan mengalami ketakutan selama bencana. Selanjutnya ada dampak jasa alam. Kerusakan lingkungan, bencana ini merusak ekosistem lokal, termasuk pencemaran tanah dan udara serta hilangnya habitat alami. Perubahan pola hidup, masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru pasca bencana, termasuk perubahan dalam pola pertanian dan mata pencaharian. Upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak bencana. Pendidikan dan kesadaran masyarakat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana melalui program pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana. Kegiatan simulasi evakuasi dapat membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana. Penguatan infrastruktur, membangun infrastruktur yang tahan gempa dan tsunami dengan
Mengikuti standar konstruksi yang ketat, ini termasuk memperkuat bangunan umum seperti sekolah dan rumah sakit agar lebih aman saat terjadi bencana. Sistem peringatan dini. Nah, menyebarkan sistem peringatan dini untuk memberikan informasi cepat kepada masyarakat mengenai potensi bencana. Teknologi modern seperti aplikasi seluler dapat digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat. Rencana tata ruang wilayah mengatur penggunaan lahan agar tidak membangun di daerah rawan bencana seperti tepi pantai atau lereng gunung berapi aktif. Penataan ruang yang baik dapat mengurangi resiko kerusakan yang bencana terjadi. Selanjutnya ada pelatihan tim tanggap darurat. Melatih tim tanggap darurat lokal agar siap menghadapi situasi darurat dengan cepat dan efektif. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan dan penyelamatan, pertolongan pertama, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Selanjutnya ada restorasi lingkungan. Melakukan restorasi ekosistem untuk memperkuat daya dukung lingkungan dalam menghadapi bencana. Misalnya penanaman bakau di daerah pesisir dapat membantu meredam gelombang tsunami. Dengan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan, diharapkan dampak dari bencana alam dapat diminimalisir dan masyarakat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana di masa depan. Pendidikan dan kesadaran akan risiko serta tindakan preventif menjadi kunci dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana alam. Kesimpulannya, mitigasi bencana di Indonesia memerlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dengan pendidikan, perencanaan, dan tindakan preventif yang terarah. Dampak bencana dapat diminimalisir. Kesadaran kolektif menjadi kunci dalam membangun ketahanan terhadap bencana. Ini adalah referensi yang saya dapatkan untuk menulis materi yang tadi saya jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.